Shalom, selamat pagi Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sukacita rasanya kita kembali dapat berjumpa dalam program Renungan Suara Marturia di bulan yang istimewa, bulan keluarga. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang hamba yang setia. Untuk itu mari kita tenangkan hati dan datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang bersyukur atas hari yang boleh Engkau beri. Terima kasih untuk keluarga, pekerjaan, dan kesempatan kami untuk melayani-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menuntun hati kami supaya kami dapat belajar menjadi hamba-hamba yang setia, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Titus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 10. Titus pasal kedua ayat 9 sampai 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saudara yang terkasih, kata hamba dalam surat Titus menggambarkan orang yang hidup di bawah otoritas orang lain. Pada masa Paulus, itu berarti dia adalah seorang budak rumah tangga. Tetapi hari ini makna itu bisa kita pahami lebih luas, yakni setiap orang yang punya tanggung jawab untuk melayani, bekerja, atau tunduk kepada otoritas. Kita semua pada dasarnya adalah hamba. Hamba di rumah, di tempat kerja, di pelayanan, dan yang terutama hamba Kristus. Paulus menasihati agar para hamba menunjukkan kesetiaan yang sejati. Menarik sekali karena yang ditekankan bukan kemampuan, bukan prestasi, tetapi kesetiaan. Mengapa? Karena kesetiaan adalah bukti nyata dari kasih dan iman seseorang. Melalui kesetiaan, ajaran Allah dimuliakan. Dengan kata lain, orang lain bisa melihat siapa Allah melalui hidup orang yang setia. Kesetiaan bukan hanya tentang bertahan lama. Kesetiaan berarti tetap melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kesetiaan berarti jujur ketika tidak diawasi, bertanggung jawab walau tidak diberi pujian, dan disitulah iman kita diuji. Yesus sendiri pernah berkata dalam Lukas 16, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara besar. Artinya ukuran besar kecilnya pelayanan bukan pada hasilnya, tetapi pada hati yang setia di baliknya. Mari kita lihat dalam kehidupan keluarga. Kesetiaan seorang ayah terlihat dari tanggung jawabnya menafkahi dan memimpin rumah tangga dengan kasih. Kesetiaan seorang ibu tampak dalam ketekunan merawat, menghibur, dan mendoakan keluarganya. Kesetiaan seorang anak terlihat dalam ketaatan dan rasa hormat kepada orang tuanya. Kesetiaan itu juga tampak dalam hal-hal sederhana, ketika suami dan istri saling mendengar, saling memaafkan, dan tetap berpegang pada janji kasih mereka di hadapan Tuhan. Keluarga yang setia bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang mau terus kembali kepada Tuhan di setiap tantangan. Mereka saling menopang, bukan saling menyalahkan. Mereka setia bukan karena keadaan mudah, tetapi karena Tuhan yang mereka sembah tetap setia. Saudara, menjadi hamba yang setia berarti belajar setia kepada Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka kesetiaan itu akan mengalir dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, dan dalam keluarga kita. Tuhan tidak mencari orang yang paling pandai, paling cepat, atau paling kuat, tetapi Dia mencari orang yang bisa dipercaya. Kiranya bulan keluarga ini dapat menguatkan kita semua untuk terus setia, bahkan dalam berbagai perkara kecil. Setia berdoa, setia memberi waktu bagi keluarga, setia bekerja dengan jujur, dan setia melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Sebab suatu hari kita ingin mendengar suara yang paling indah dari Tuhan sendiri. Baik sekali perbuatanmu itu,
hai hamba yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kesetiaan bukan hanya soal kata-kata, tetapi tindakan nyata yang memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami menjadi hamba-hamba yang setia di rumah, di tempat kerja, dan dalam pelayanan kami. Tolong kami agar dapat tetap jujur, bertanggung jawab, dan berpegang pada kasih-Mu, sehingga melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kemuliaan-Mu. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.